Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Kita berdoa ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian COVID-19 ini segera musnah dari bumi Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Anak-anak sekalian, di pembelajaran yang telah lalu kita telah belajar mengenal teks wawancara, kemudian penggunaan kata tanya dalam wawancara, kemudian mengenal teknik wawancara yang baik. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat laporan hasil wawancara. Baik, kita berdoa dulu agar belajar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melaporkan hasil wawancara dengan menggunakan kata baku. Nah, anak-anak, kata baku sudah kita pelajari kan di tema 2 kemarin, masih ingat? Ya. Baik, nanti akan Ustazah ulangi kembali ya. Apa sih kata baku itu ya. Baik. Silakan kalian menyimak video Ustazah berikut ini. Oke anak-anak sekalian, dalam melakukan sebuah pewawancara sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Salah satu ciri bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Penggunaan kata baku dan tidak baku. Di tema 2 yang lalu kita sudah belajar bagaimana penggunaan kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku itu apa? Ustazah ingatkan ya, kata baku adalah kata yang sesuai dengan standar kaidah tata bahasa Indonesia. Misalnya kata bakunya metode, kata tidak bakunya metoda, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pada materi sebelumnya kita sudah melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu wawancara yang dilakukan oleh Hilwa dan Budian. Hilwa sebagai pewawancara dan Budian adalah narasumber. Nah, setelah itu baru saatnya kalian membuat laporan hasil wawancara. Dalam sebuah laporan wawancara ada 7 hal atau bagian yang harus ada, yaitu yang pertama latar belakang wawancara. Nah, apa sih latar belakang wawancara itu? Latar belakang wawancara adalah dasar atau tolak ukur untuk melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan di sini adalah wawancara. Kemudian yang kedua adalah tujuan wawancara. Tujuan wawancara itu apa anak-anak? Yaitu mencari informasi atau menggali informasi. Kemudian topik wawancara, topiknya apa? Kemudian waktu dan tempat wawancara, nama pewawancara dan narasumber, hasil wawancara dan kesimpulan wawancara. Ketujuh bagian tersebut harus ada dalam sebuah laporan hasil wawancara.
agar lebih memahami materi laporan wawancara, ayo sekarang perhatikan contoh laporan wawancara yaitu yang telah dilakukan oleh Dian dan yang telah dilakukan oleh Hilwa dan Budian. Laporan hasil wawancara. Contoh ya. Latar belakang, satu latar belakang yaitu Hilwa melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan tanaman lidah buaya. Itu latar belakangnya ya. Kenapa Hilwa memilih Budian? Karena Budian itu senang memelihara tanaman lidah buaya. Kemudian tujuan wawancara adalah menggali informasi tentang kegiatan menanam lidah buaya dan cara merawatnya. Topiknya apa? Topik wawancara yaitu tanaman lidah buaya. Selanjutnya waktu dan tempat wawancara dilaksanakan pada hari Senin. Kemudian tanggal 12 Oktober 2020. Tempatnya di mana? Di rumah Budian. Nama pewawancara siapa? Hilwa, siswa kelas 4 SD IT Asyamil. Narasumbernya adalah Budian. Kemudian hasil wawancaranya adalah pada hari Senin 12 Oktober 2020. Saya mewawancarai seorang ibu rumah tangga di rumah yaitu Budian. Wawancara ini dilakukan selama 1 jam mulai pukul 10 sampai 11 WITA. Budian menjelaskan bagaimana menanam lidah buaya dan cara merawat yang benar sehingga tanaman tersebut subur dan tidak mati. Beliau juga menjelaskan tahapan-tahapan cara menanam lidah buaya dengan rinci. Terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Budian pada hari Senin 12 Oktober 2020 pukul 10 sampai 11 WITA, saya mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana cara menanam tanaman lidah buaya. Nah, kesimpulan hasil wawancara itu adalah merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah dibuat oleh Hilwa. Nah, kesimpulan itu ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Oke anak-anak, baik, yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi dalam menulis laporan hasil wawancara itu harus dengan menggunakan kata baku. Kemudian disertai 7 bagian ya. Nah 7 bagian itu apa? Yaitu latar belakang, tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat wawancara, nama pewawancara, dan narasumber, hasil wawancara, dan kesimpulan. Hasil wawancara itu sebaiknya dipastikan kebenaran dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Oke anak-anak, demikian ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kali ini membawa keberkahan dan kebaikan buat anak-anak sekalian. Ustazah menghimbau kepada kalian agar belajar tema 3 di pembelajaran yang sudah Ustazah berikan di pekan sebelumnya. Karena setelah ini kalian akan mengerjakan soal-soal latihan evaluasi, di mana soal-soal itu akan kalian buat untuk belajar di minggu depan. Karena minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran di tema ketiga. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, setelah ini kalian mengerjakan soal-soal latihan evaluasi tematika. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.